Kalian nanti kalau lihat yang para pembenci Pak Jokowi, jangan sampai nanti istri kalian nggak hamil karena Pak Jokowi loh ya. Tapi kamu sebut nama Mulyono. Iya, tapi saya kan Kamu sudah pancing. udah salah Di sini ngomong. rumahnya Jokowi, bukan rumahnya Mulyono. ngomong. Ya kalau salah ngomong Kamu ya. anaknya dia. Sudah minta maaf Minta gitu aja. maaf. Ya kan? Salah Di sini ngomong. rumahnya Pak Jokowi, bukan rumahnya Mulyono. Sudah. Pulang. Kamu berarti ke sini itu mau memancing keributan memang. Ya kan? Ini jelas-jelas orang yang kamu berani datang. Kamu berani datang. Sudah, Pak. Ngapain gue tanya? Kenapa aku harus tanya intelijen Polresta? Kalau saya Lu tadi sebut di sini Mulyono, itu rumahnya saya Mulyono, rumahnya Jokowi. itu temannya. Aku temanmu gitu. Itu teman yang sama itu. Aku pecinta Jokowi. Kamu sebut Jokowi Mulyono. Ini di sini pecinta Jokowi semua loh. Ya tahu. Kamu sempat di sini ada yang meludahi muka kamu viralkan begitu. Ayo silakan orang-orang yang masih ada dalam kandang, gugat gue kalau pernyataan saya salah. Saya adalah pengurus partai yang tidak pernah terputus. Oke, teman-teman Sirait Media, kembali lagi dengan saya di sini Leo. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai ya teman-teman ya, persoalan tentang yang lagi rame kemarin di media sosial, seorang bapak yang berani sekali gitu di depan rumah Pak Jokowi gitu ya, melarang sampai yang ada tulisan ibu-ibu adili Pak Jokowi, dia kasih tahu gitu kan. Nah ini dia, setelah saya cari tahu di mana dia, ternyata beliau inilah. Namanya adalah Pak Sudarsono. Apa kabar Pak? Kabar baik Mas, kita bisa ketemu di Yogyakarta akhirnya. Yogyakarta. Dikejar-kejar bisa ketemu di Jogja. Kejar-kejar karena Bapak ini jadi target berita juga ini Pak gitu. Karena siapa sih gitu kan? Iya. Dan Bapak juga sempat bilang Bapak itu adalah saya mantan kader PDIP yang dipecat oleh Pak Hasto. Iya. Bapak sebut nama loh Pak. Itu sekjen nomor 2 dari partai yang terbesar nomor 1 di Indonesia Sekarang. Iya. Nah pertanyaannya Pak, kenapa Bapak segitunya gitu sampai datang ke rumah Pak Jokowi? Ibaratnya ya tindakan-tindakan Bapak itu kenapa melakukan itu? Saya mau pengen tahu nih pemirsa-pemirsa. Ya kalau kemarin menurut saya itu malah dalam posisi malah soft ya. Nah, Kalau media kupas gitu ya, jauh hari yang paling tragis, paling berani mungkin saat saya sujud syukur di kantor KPK. oh Iya kan, yang menjadi viral, Iya. nasional, internasional. Jadi sebelum nanti masuk yang kemarin, ya, jadi saat saya ke KPK sujud Iya. syukur, itu pun sudah sebuah proses tindak lanjut. Karena saya awal 1-2 bulan sebelumnya malah saya berani. Saya Sudarsono, saya katakan ya saya, ini dada saya berani. Ke KPK saya datang, saya menyurati ketua KPK. ketua KPK. Yang saya sampaikan adalah saat itu kan narasi bahwa apa yang menimpa saudara Hasto Ya. itu adalah dipolitisasi, dikriminalisasi. Ya itu yang saya luruskan. Menurut saya sebagai rakyat Republik Indonesia, Oke. betul saya sebagai kader Partai PDI Perjuangan. Tapi yang saya sampaikan adalah saya sebagai masyarakat rakyat bahwa sebenarnya menurut saya kasus yang murni kasus hukum. Siapapun di Ya. depan hukum ya harus taat tunduk. Ya. Itu. Jadi anggapan saya, persepsi saya dan pendapat saya yaitu murni kasus hukum. Kenapa oleh sebuah partai besar yang kemarin kebanggaan saya, Ya. kemarin, Ya. kalau sekarang ya sudah enggak lah. Iya saya sih terbuka. Bagi saya sekarang enggak lah kan gitu. Karena apa? Ya menurut saya waktu itu narasi elit-elit partai kan mengatakan politisasi, kriminalisasi, bla bla. Bagi saya siapapun rakyat di Republik ini ya harus taat tunduk pada proses hukum. Manakala oleh hukum dianggap itu sebuah pelanggaran. Terus saya berani tegaskan,
negara tidak boleh kalah dengan partai politik atau ormas. Harus tunduk semua. Itulah nginjak ke pertanyaan Mas Sirait ya. Sirait. Terkait kenapa kemarin sempat muncul seperti itu. Ya, saya datang sebagai seseorang yang mencintai Pak Jokowi. Oke. Ada katanya seseorang yang mempermasalahkan ijazah Jokowi, bahkan melembaga atas nama TPUA, Tim Pembela Umat dan Aktivis atau apa. Oh, saya kan sebagai rakyat. Lu boleh katakan sedemikian, itu hak lo. Tapi saya juga punya hak sebagai rakyat yang menurut keyakinan saya, beliau orang baik. Ya saya terpanggil untuk hadir. Saya tegaskan, saya tidak dibayar, saya tidak disuruh, murni sebagai rakyat. Dan ternyata tanggal 16 kemarin kan banyak masyarakat yang datang. Iya kan? Iya. Ya, hadir. Ya jujur masalah Pak itu ada spanduk dan sebagainya, iya. Saya buat. Iya. Barisan Sudarsono Jokowi Lovers melawan hoax. Iya. BSJL. BSJL. Dan ternyata narasi saya yang tertulis melawan hoax ternyata benar. Menurut keyakinan saya. Kenapa saya katakan benar? Lawang yang dimasalahkan ijazah di saat saya dikeroyok oleh 12 ibu-ibu yang dari Tangerang, dari Banten. Pokoknya itu dari semua provinsi. Pertama mereka mengatakan wah ijazah. Setelah itu untuk teman-teman netizennya Mas Sirait dan yang lain, pembuktiannya benar. Ternyata mereka menyampaikan masalah pagar laut, menyimpang kan dengan tujuan mereka. Benar. Terus mereka mengatakan lagi masalah mobil SMK, salah lagi kan. Jadi serba apa yang dipersepsikan oleh mereka itu, yang mereka yakini benar untuk menyerang Jokowi, kan saya balas di situ. Lo kalian lupa, kesini tadi lewat jalan tol, itu kalian siapa? Iya kan saya bantah. Termasuk kalau masyarakat Indonesia juga tahu kan, bahwa Freeport kemarin seperti apa. Tetapi wong mereka itu otak dan pikirannya juga sudah kebablasan untuk sudah dikotomi oleh rasa benci. Ya sudah, akhirnya saya katakan, jangan-jangan kucing mereka nggak beranak nanti salah Pak Jokowi. Malam ini untuk kalian saya juga ingin saya bercanda lagi. Jangan-jangan kalau mereka istri mereka nggak hamil gitu ya, salah Pak Jokowi juga. Kalian nanti kalau lihat yang para pembenci Pak Jokowi, jangan sampai nanti istri kalian nggak hamil kalau Pak Jokowi loh ya. Iya kan? Karena Pak Jokowi bukan alat pemuas nafsu kalian. Iya kan? Itu aja Mas. Itu jadi memang muncul ternyata di lapangan temuan. Satu ada yang datang pakai sepeda motor, berhenti pakai ikat kepala, adili Jokowi. Bagi saya kalian yang pakai ikat kepala itu sudah orang gila. Kenapa ya orang gila? Sudah tahu di situ rumahnya Pak Jokowi, datang kayak gitu kan? Kalau tujuannya silaturahmi, kok ikat kepalanya adili Pak Jokowi. Itu silaturahmi model Yaman, model unta, yang sudah diikut-ikutin ya. Iya kan? Ini fair. Terus kedua, bagi saya sekarang malah sempurna. Sebuah kejahatan tidak ada yang sempurna. Kenapa? Kita baru duduk, rokok, seseorang datang, bertanya, di situ rumahnya Mulyono ya? Ini kan akhirnya bersih tegang dengan kita kan? Jelas-jelas di rumahnya Pak Jokowi, tanyanya rumah Mulyono. Nah kita kan nggak terima sebagai pecinta Jokowi. Itu Mas, perdebatan. Nah ini yang saya akui, nyali mereka walaupun sudah, mereka kemarin itu sudah menurut saya uzur, bahkan bau tanah gitu ya. Yang harusnya istiqomah di rumah untuk anak cucu, ke situ. Nggak ngaku, saya tanya macam-macam lah. Ya untung saja kemarin nggak kita seruduk ya. Karena apa? Kalau saya seruduk, jangan nanti dikira aku masih produk yang punya moncong itu. Nggak mau lah. Akhirnya ya muka aja lah. Gitu Mas. Gimana?
itu kan tadi udah terjawab. Ya, Ini kan Bapak sempat bilang saya mantan PDIP. ya. Kenapa bawa itu lagi Pak gitu? Sedangkan kan tadi Bapak sudah bilang saya BSJL ya, barisan Sudarsono, Jokowi mengawal Ya. kan di situ kan Ya. ininya di rumah Pak Jokowi di ininya. Oke. Nah, kenapa Bapak sebut-sebut lagi partai lama Bapak gitu? Berarti kan Bapak mengangkat masa lalu ataupun ada something di masa Ya. lalu ini. Apakah bagaimana Pak tanggapan Bapak? Terima kasih dan perlu Ya. dipahami oleh semuanya, terutama yang masih ada di dalam kandang tersebut. Ya. Anggap di dalam kandang lah. Bagi saya kandangnya juga sudah hampir-hampir jebol menurut saya. Ya kan? Oke. Saya harus berani mengatakan bahwa salah satu yang melatar belakang saya mencintai Jokowi itu karena elit dari yang ada di dalam kandang itu, yang punya kandang itu, Ya, gitu ya. kan narasinya kan, wah serba membuli, berlebihan menurut Ya. saya. Dan kenapa saya ungkit balik itu? Iya, saya katakan Ya. jujur. Kenapa saya ikut Pak Jokowi? Sebut aja lah, tidak masalah. Saya berani kok, saya bertanggung jawab. Kenapa? Why? Kenapa saya bela Pak Jokowi? Pak Jokowi dipecat oleh partai itu, saya juga sama. Artinya Bapak tahu sejarahnya dong. Iya, tahu. Saya bukan anak kemarin sore. Oke. Karena mungkin Mas Rais dan teman-teman media malam ini yang ketemu saya di PDI Perjuangan bukan anak kemarin sore. Ya. 1992, saat saya masih kuliah di Undip, saya sudah ikut kok. Dari muda dong. Ya waktu itu kuliah ya, Oh, kuliah. saya kuliah. Saya sudah menjadi pengagum PDIP. Jujur saya katakan ini, kenapa suka PDIP waktu itu, ya kan? Waktu itu kan hegemoni Golkar luar biasa, kuningisasi dan sebagainya, berlebihan. Wah, sebagai mahasiswa kan saya lawan itu. Oh. Kedua, kan baru 3 partai. Ya. Partai kedua ada, berikutnya ada Partai Agama, P3. Ya. Jujur, teman-teman netizen semua, Sudarsono agamanya itu masih dangkal, ya kan? Ya. Oke. Jadi saya nggak lari ke situ. Ya, jangan. Wujud berikutnya adalah ya sebagai mahasiswa, wah ini kok PDI waktu itu kan, belum Ya. PDI Perjuangan, Ya. dengan segala dinamikanya dan sebagainya, ya disitulah saya. 98 saya sudah berada di kota Pemalang, saya termasuk ikut Sudah yang... kader? Belum. Sabar kawan. Oke. ini biar agak clickbait. Iya, boleh. Banyak nanti yang akan Iya, oke, mengobservasi kupas gitu. semua boleh. Dan saya bertanggung jawabkan. Ya. 97, 98, saya sudah di Pemalang, saya sudah bangun sebuah kepengurusan lah ya. Waktu itu membentuk kepengurusan yang namanya ranting, pengurus tingkat desa. Sehingga kebetulan rumah saya di Pemalang Kota, 98 saya diposisikan untuk menjadi ketua PAC. Oh, PAC. Sudah ketua PAC, anak cabang, pengurus anak cabang, tingkat kecamatan. Ya. Itu 98 sampai 2025. Ya. Kok 25, maaf netizen sakit gigi malam ini karena kemarin full aktivitas. Ya. 98 sampai 2005. Ya. Saya pengurus PAC, ketua PAC Kecamatan Pemalang Kota. Oke. Ya. Ya. Dari 2005 sampai kemarin 2025, ayo silakan orang-orang yang masih ada dalam kandang, gugat gue kalau pernyataan saya salah. Saya adalah pengurus partai yang tidak pernah terputus. Pengurus DPC terus. Ya. Artinya kadar ibarat emas, kan saya tinggi. Ya. Mau ngomong apa kalian? Aku pelaku sejarah. 2005 sampai 2025 kemarin. Ya. Bisa saya tegaskan di sini, mungkin ini pernyataan saya ulang karena mungkin Mas Rais dan teman-teman media. Ya. Saya pun mengalami 5 sekjen. 5 sekjen. Iya kan, sekjen DPP partai dari Alek Lite, Ya. yang dari Surabaya itu si Sucipto almarhum, Cahyo Kumolo almarhum, Pramono Anung dulu, terus Cahyo Kumolo, ya kan. Terus yang kelima ini
Yang sekarang lagi ini dia lagi di Shopee. pondok itu. Iya. Ya kan lagi di pondok kan? Iya, mondok. Pondok kan? Kita masih bisa ketawa-ketawa seperti ini. Dia nggak tahu ini dia lagi mikir apa. Ganjel toh, kan gitu. Oh saya full ke ganjel toh, gitu kan? Nanti saya tit gitu. Dia lagi mondok kan Oh, ya, begitu kan? Ya, menurut saya era Alek Lite, Sucipto, Pramono Anung, terus Cahyo Kumolo, santun kok mereka. Ya baru itu orang yang kelima ini oceannya yang menurut saya kontraproduktif. Coba Mas kupas di podcast saya pertama. Ya. Saya berani katakan ini bukan berarti menginvestigasi mereka loh ya. Ya. Karena saya sekarang sudah di luar kandang gitu loh. Benar. Dan maaf, netizen Sudarsono bangga dengan SK-nya sih yang sekarang lagi di pondok. Kenapa saya katakan? Ya, dia kan yang tanda tangan kan? Iya, iya dong. Sama si emak yang sekarang tanda tangan. Iya. Sah dong. Gue nggak suka dia ya salah sebut. Bukan salah sebut ya. Ya. Nggak hargai dia kan sah saja. Ya. Tapi yang penting saya tidak merendahkan dia. Ya. Kalau mau panggil si emak lah, si ganjel tol lah, menurut saya masih sopan dibanding pernyataan mereka ke orang-orang yang kita kagumi. Oh, Iya kan? atas dasar kagum. Iya, atas saya kagum. Dan saya yakini beliau yang benar. Jadi mereka menandatangani itu, terus muncul sebuah kesamaan. Menurut saya nasib kan, Ya. sama-sama pecatan kok. Siapa tahu suatu saat Sudarsono mendirikan paguyuban mantan pecatan partai tadi gitu ya. Bagi saya sah kok. Dan bagi saya juga mereka orang-orang hebat. Joko Widodo, Iya, ya. presiden, ya kan, mantan presiden aja dipecat. Gibran dipecat, nyatanya juga bisa jadi wakil presiden. Itu presiden, ya. Bobi dipecat, jadi gubernur. Jawa Timur, Emil Dardak, ketua DPC Trenggalek, Iya, iya, iya. dipecat. Ya. Nyatanya juga jadi wakil gubernur. Dan masih banyak lagi. Kalau mau sebut 27 kemarin siapa, ya bagi saya mungkin mereka sudah alergi dengan orang baik begitu. Saya katakan orang baik aja lah. Tapi kan mereka nggak bersuara. Nah mungkin. Nyatanya penyalon presiden juga nggak jadi. Oke. Ya, ayo terus, bagi saya ayo terus. Ya, ya. Biar tinggal 1 digit loh. Nah berani kok. Tadi sempat yang paguyuban mau bikin ini, artinya di kubu Banteng sendiri, ibaratnya perpecahan dong. Ada yang mengikuti sosok mantan presiden yang dia agung-agungkan saat itu, ada yang ke ini, atau bagaimana pandangan? Pandangan saya Orang tidak. dalam lah, ordal. Ordal ya. Kalau hal ini mungkin terlalu sensitif kalau saya mengomentari rumah tangga mereka ya. Nanti kalau aku komentari mereka, Ya. nanti malah aku dikira menjadi penasehat. Karena apa? Ya. Si partai tersebut, Ya. satu, kemarin coba dilihat. Ya. Semua kader terbaik partai dikumpulkan di yang namanya di sekolah partai. Ya. Mas masih ingat kan? Ya. Pembicaranya siapa? Rocky Gerung. Ya. Ya berarti kan? Itu sejarah banget. Iya kan? Sejarah. Semua tahu kok. DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI kumpulkan di sekolah partai. Ya. Pematerinya Ya, itu bikin Rocky kaget. Gerung. Rocky Gerung. Iya kan? Ya. Apalagi mungkin dibanggakan profesor gini-gini, wah yang membela gini-gini. Profesor loh dia, Ikrar Nusa Bakti itu. Profesor apa ya saya nggak tahu. Mungkin profesor sakit hati kali. Gitu. Ya, Ya biarkan saja lah. ya. Pak Aku Sudarsono. nggak perlu komentari mereka. Ya, ini kan banyak media juga mengangkat pas kemarin Bapak itu kan langsung media-media itu mengobservasi Bapak kan. Ya. Bener mantan, dan ada ciutan kader juga bilang dia kan hanya udah mantan, seharusnya nggak berhak sampai segitulah menyebutkan sama sekjen. Nah, yang jadi pertanyaan juga, kenapa Pak Sudarsono
rela gitu ngelawan hal kayak gitu, demi Pak Jokowi. Ya, karena sudah menjadi keyakinan ya. Oke. Siapapun orang kalau udah diyakini itu baik, benar seperti kita punya agama ya. Sudah diyakini benar baik ya. Tanpa disuruh, tanpa diminta, kita akan menyedekahkan diri. Bahkan ya nggak takut risiko. Ya. Karena meskipun tidak ada dalam pertanyaan Mas Sirait, Ya. apakah seorang Sudarsono selama ini tidak punya risiko Ya. sangat besar, Mas? Ya. Ya. Ancaman, bulian, tekanan, Ya. materi, non materi. Ya. Ya benar. Kalau perlu ada perempuan cantik, itu dekati Sudarsono, rayu Sudarsono, ajak masuk check in, grebek. Ada, Mas. Oh, berarti itu juga caranya. Oh, banyak, Mas, banyak cara. Oke. Ini ya apakah itu, kalau itu saya anggap oknum ya, saya Ya. tidak menyalahkan institusi loh ya. Bahkan ya dengan segala cara lah untuk mengorek, untuk menjebak, dan itu mungkin Ya. di dunia politik teman-teman semua, Bapak Ibu semua, mungkin itu sudah menjadi kewajaran mungkin ya. Ya. Saling jebak saking ya. Itu ya. Oh gitu. Udah, Resikonya ya. Ya risiko. Jadi di politik risiko. Itu dinamikanya seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Apa yang disampaikan Pak Sudarsono melihat ini kan banyak sekali kemarin itu datang pemfitnah Pak Jokowi, ya kan? Di situ ya minta dibukakan aja ijazahnya gitu. Sebagai bapak yang udah tahu lah, paling Ya. tidak sudah tahu ciri-cirinya Pak Jokowi, sampai bapak datang ke rumah Pak Jokowi dukung, jaga, kawal, itu apa sih sebenarnya Pak? Ini nggak mau ribet, seharusnya tunjukkan aja Ya. selesai. Oh, begini. Kalau saya dalam posisi sebagai pecinta yang mencintai, saya mengamini Pak Jokowi. Artinya apa? Kalau ada seseorang datang yang sebenarnya tidak dalam posisi kapasitas ya, dia kan hanya meladeni. Ya. Bagi saya, oh beliau malah direndahkan. Oke. Jadi semangat beliau tidak menunjukkan ini ya, lo siapa gitu. Artinya kemarin kurnia CS itu lo siapa? Ya. Lembaga hukum bukan, aparat hukum bukan, Ya. ya kan? Lah kalau memang semua terus dibiasakan, dinarasikan seperti itu, ya harga diri dong. Ini kan sudah menyangkut harga diri. Bagi saya mengamini. Terus kedua, materi apa itu tersampaikan seperti apa pada semua netizen, Mas Sirait, saya katakan bahwa memang Pak Jokowi itu orang baik gitu loh. Ya. Jadi mau diserang dari apa, kelemahan, kekurangan, itu nggak ada. Akhirnya apa yang dinarasikan ya serba fitnahan seperti itu. Kenapa saya katakan fitnahan? Ya kayak jasa, lalu kata, terus apalagi banyak. Ya. Karena apa? Jujur jelas saya katakan mau dikorek-korek dari sisi hukum korupsinya memang nggak ada. Kalaupun seorang Joko Widodo tidak ada hal yang tidak ada yang atau Joko Widodo itu ada kekurangan, beliau kan manusia, memang bukan malaikat. Ya. Yang kita ketahui bersama, meskipun ya agama saya rendah harus saya akui ya, dan saya akan perlu belajar lagi begitu, bahwa kesempurnaan kan hanya milik malaikat, tetapi sebagai pemimpin bangsa ya kita yakini 90% itu beliau sudah waktu, tenaga, pikiran apa yang dia mampu untuk bangsa dan negara. Ya. Bahkan keluarga itu sudah dinomorsekiakan. Ilustrasinya sederhana. Saya juga tidak ingin mengutip dengan tokoh bangsa, pemimpin bangsa yang lain. Joko Widodo mengikhlaskan anaknya untuk maju di pilkada. Oke. Jelas ya. Ini kan sebenarnya seseorang yang menjadi kepala daerah di segala tingkatan. Itu kan kayak ikan di dalam akuarium. Ya. Gerak-geriknya dilihat, aktivitasnya dilihat, semualah kehidupan 24 jamnya dilihat. Artinya apa? Bagi saya Sudarsono yang mencintai Jokowi, dia sudah menyedekahkan diri, dia dan keluarganya.
Ya. Tetapi kalau hanya untuk kehidupan anak-anaknya, ya kan, untuk kehidupannya lu ya, Ya. dia jadikan usahawan, pengusaha, bisa Ya, naik selesai. jet pribadi, bisa naik helikopter pribadi, ya kan, Ya. bisa ke luar negeri tidak dibatasi dengan waktu. Coba kepala daerah, luar negeri pun kan hanya batasan 5 atau 6 hari itu. Ya. Selebihnya bisa bermasalah. Ya. Istrinya pakai tes blinded bermasalah. Viral lagi nanti ini. Iya kan? Waktu dari jam kantor menjadi sorotan publik. Ya bagi saya, yang pertama seperti itu. Yang kedua, sebaik apapun, kalau maju di pilkada, ya kan yang menilai, yang memilih rakyat. Tak tegaskan, tak tambahin, Mas. Iya. Masalah Gibran dengan usia gini, MK dan sebagainya, saya kok tertawa. Itu ya piciknya manusia-manusia si pembenci tadi. Lah kalau memang nggak suka, Gibran juga nggak akan dapat dukungan mayoritas kok. Kenapa itu dimasalahkan? Ayo belajar bersama di luar negeri, yang usia 25 tahun, 30 tahun jadi presiden, jadi wakil presiden kan ada. Jadi tidak hanya di kita. Ya. Terus itu dijadikan gorengan. Bagi saya sederhana. Kalau memang rakyat tidak memilih, ya tidak. Mau bicara apa lagi? Bansos dan sebagainya. Gue ketawa sebagai orang yang ada di dalam sebuah partai tersebut. Apa lo kalian tidak melakukan itu? Melakukan. Ya, ya. Pengkondisian aparat gini-gini. Lo berkuasa emang tidak. Jadi jangan sampai hanya bisa menyalahkan tapi tidak koreksi diri. Wah ini berbau-bau nyinggung lagi sih. Ganti lain aja. Oke. Nah, jadi ketahuan nih, berarti Bapak memang ngelihat kinerja Pak Jokowi dan kebaikan Ya, Jokowi ini saya memang bertanggung jawab. tadi berkali-kali Bapak bilang orang baik gitu ya. Ini artinya Bapak tahu kenal Pak Jokowi Ya. secara ininya ya kan. Nah, baru ini akan keluar nih Pak tentang orang-orang yang ini mulai mendekat, mulai ini dengar-dengar di media tuh Pak. Apakah ada something yang mau dilakukan oleh Pak Jokowi sampai-sampai Pak Jokowi dengar-dengar ini lagi viral lagi, Pak Jokowi kemarin ke Jakarta untuk menemui pengacaranya. Itu biasanya kan Pak Jokowi biarkan saja ini kayak itu pandangan Bapak bagaimana? Saya bertanggung jawab kan, karena ini kan di sosmed ya. Ya. Jejak digital kan tidak akan bilang. Ya. Saya salah satu rakyat Indonesia, meskipun saya bukan siapa-siapa, saya berani ikut menyampaikan. Dan tidak hanya saya ya. Ya. Banyak yang ikut menyampaikan, salah satunya saya, di saat saya bisa berhadapan beliau. Memang, Pak, izin Bapak bahwa Bapak terlalu sabar selama ini. Dengan kesabaran Bapak ini kadang-kadang malah tidak baik. Orang-orang yang membujat, membuli Bapak, seakan-akan Bapak dipojokkan terus-menerus. Ini kurang baik. Terus saya sampaikan, hal yang tidak baik dinarasikan terus kalau itu tidak ada counter, Iya, akan menjadi benar. akan menjadi benar. Dan saya dengar sendiri dari beliau. Oke. Ini benar nih. Ya, Dari beliau. dari beliau. A1. A1. Bahwa beliau katakan bahwa iya, ini memang sudah saatnya untuk saya lawan. Saya luruskan. Artinya apa? Ya memang tadi salah satunya ini mungkin ya sudah sebulan yang lalu lah saya ketemu itu kan menyampaikan itu. Lah terus akhir-akhir ini sayup terdengar, wah ada lawyernya yang datang, ya kan, begini. Ya saya terima kasih. Sudarsono salah satu pelaku di saat nyinggung partai lagi. Tapi harus saya katakan, saya laporkan Deddy Sitorus ke Polda Metro. Pernah kan? Ya. Saya laporkan ke Polda Metro. Wah, di SK apa itu? SKT apa SKPKT itu ya. SKPT. Pelayanan masyarakat itu loh. Di sana
oleh bapak-bapak yang ada di Polda Metro, malah saya diceramai sudah jauh-jauh dari Pemalang bahwa pelaporan hal seperti itu sesuai dengan keputusan SKB 3 Menteri dan sebagainya kan, Ya. bahwa yang menyangkut laporan pencemaran nama baik dan sebagainya itu kan harus yang bersangkutan. Ya. Waktu Ya. itu saya berkomunikasi, Pak minta surat kuasa, nggak mau. Nggak mau. Saya juga katakan, ya Allah. Alasannya apa? Ya masa mau memenjarakan rakyatnya sendiri. Sebenarnya mau memenjarakan rakyat sendiri itu ya rakyatnya kalau otaknya juga waras begitu ya kan. Sebenarnya dikasihani toh. Tapi kok masih terus. Tapi setelah itu kayaknya ini si DS tadi Iya. kayaknya kok sakit gigi juga ya mungkin ya. Jarang sekarang. Nyanyinya kan berkurang. Iya, kicauannya berkurang. Ya, kicauannya Udah kurang. mulai, Iya. Ada 1-2 cuma sifatnya jok-jok gitu ya. Tapi nggak seperti dulu kemarin. Iya, makanya saya mau cari tahu juga nih, mau gali ke Pak Oh, Sudarsono. banyak Mas. Otomatis kan ketika Bapak pasang badan di itu viral, Pak. Ya. Media mengangkat semuanya, otomatis ada pertemuan juga gitu kan. Ya artinya memang saya pasang badan. Untuk menghadapi mereka itu saya berani pasang badan kok. Termasuk si apa itu? Guntur Combli itu. Ya kan? Ya. Saya tantang, mungkin biar lewat media panjenengan, Iya. saya tantang dia untuk sembah pocong. Lu kan viral kan? Di saat saya sujud syukur tanggal 17, tanggal 18 kita juga viral di media. Iya. Muncul di Tribun, Iya. Sudarsono disuruh presiden ke-7 atau apalah narasinya. Iya. Tanggal 19-nya kita kantor kan? Iya. Tur, ya kan? Kok jubir partai besar kualitasnya seperti itu? Hanya asumsi menjadi pembenaran. Nek kamu meyakini pendapatmu benar, ayo kita sumpah pocong. Karena saya merasa tidak disuruh. Orang disuruh banyak variabelnya ya. Diberi uang, Iya. seakan-akan juga disuruh. Terus memang diperintah, Pak lakukan ini, berarti kan disuruh. Lah wong murni 100% saya dari niat hati nurani saya sendiri kok. Ya. Guntur Romli boleh menyerang Darsono pribadi, tapi tidak saya ikhlaskan Guntur Romli menyerang Pak Jokowi yang sudah saya yakini baik. Ini saya. Terus banyak agenda Mas, mungkin jenengan kalau ikuti melakukan ini itu dan sebagainya, semua kehendak pribadi. Dan catatan, kalau yang saya lakukan ini beliau masih punya orang berkuasa, wah saya pamrih. Oh sekarang juga orang biasa. Iya. Tapi disitulah seorang Sudarsono terpanggil untuk ikut bersama orang baik. Ikut bersama orang baik. Saya lagi, Darsono ingin bersama orang baik. Itu Mas. Saya, karakter saya. Tanpa ada perintah. Makanya ke awal pertanyaan Mas Sirait, kenapa kemarin hadir dan sebagainya. Iya, datang sendiri. 1000 merah pun tidak. Iya. Bahkan apa yang saya punya, saya ikut berikan. Gitu, Mas. Iya. Karena kan beberapa udah dikorbanin gitu ya. Iya. Jiwa, tenaga, harta. Saya katakan kalau Darsono punya bandar, oh puting beliung Mas. Manuver saya. Karena apa? Ya kan menyangkut energi Mas. Tenaga, pikiran, waktu. Oke, Pak Sudarsono, ini saya ngelihat dari sosok Bapak, lihat ekspresi Bapak. Saya menilai memang Bapak itu melihat Pak Jokowi udah orang baik ya, dan butuh dibantu atau dikawal lah gitu paling tidak. Sebagai Bapak kan sekarang jadi masyarakat biasa lah ya, ya kan, bukan kader ini lagi dan sebagainya. Satu sih yang saya mau sampaikan terakhir nih Pak, kenapa Bapak nggak meluncur ke perahu berbeda gitu dan akhirnya kan makin kuat? Terima kasih Mas. Jadi untuk banyak pertanyaan itu simpelnya kan, apakah setelah ini Bapak berpolitik atau mengambil partai politik lain?
Saya Sudarsono tegas mengatakan bahwa saya karena kemarin juga sudah terlalu lama di internal partai, pengurus partai, kayaknya kok syahwat politik saya untuk segera memilih partai politik kayaknya kok belum ya. Saya belum berminat untuk terjun di partai politik, milih mau ke Pak Gerindra, PAN, Golkar atau apa. Dalam benak saya sekarang ini saya belum berpikir ke situ. Yang ada adalah justru seperti semua masyarakat tahu dari semua kejadian yang ada, dari pengalaman apa yang ada, dinamika yang ada, mas-mas mesti tahu siapa Sudarsono sekarang. Saya memang fokus ke sebuah keinginan untuk membentuk barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Oke. Alhamdulillah mungkin juga banyak dukungan dari sana sini, bukan dukungan dana, clear, dukungan semangat, Semangat. support. Karena di masyarakat ini ternyata juga banyak sekali masyarakat yang jengah terhadap kepongahan, muak dengan pembodohan, ya kan? Yang dinarasikan oleh apakah itu elit-elit partai tertentu, tokoh-tokoh akademis tertentu yang mengatakan Indonesia gelap. Jadi tidak hanya Jokowi ya, terhadap pemerintahan juga kan. Indonesia gelap, demo ini, hujatan bulian mencari kesalahan Jokowi yang tidak kunjung selesai. Karena apa? Bagi saya mereka nyari terus itu dengan berita hoax ya benar. Kebenarannya dicari juga memang. Kesalahannya nggak begitu nampak sih. Bukan nampak itu. Pembuktiannya juga mereka sebenarnya nggak punya data kan. Akhirnya kan dengan berita hoax. Itu senjata mereka. Dan bagi saya juga masyarakat Indonesia sudah tidak bodoh, apalagi di saat sekarang ya. Zaman digital ya. Entah itu bakul bakso, entah itu nasi goreng, entah itu tukang cukur yang kelas bawah pun. Saat mereka senggang kan juga baca ini. Nah, saya buat wadah barisan Jokowi, Sudarsono Jokowi Lovers. Apakah ini tidak seizin? Saya memberitahu. Apakah itu diizinkan? Beliau cuma jawab, itu. Ada pesan sepanjang memang untuk kebaikan, ya kenapa tidak? Apakah ini seperti projo atau ini yang lagi? Ini bulan depan nih Pak, satu lagi nih, saya lagi ingat kan Pak Jokowi partai TBK dan sebagainya itu kan lagi konflik juga, mana tahu Bapak Bapak barisan ini kayaknya barisan Sudarsono Jokowi Lovers ya kan? Iya, ya saya kalau malam ini hari-hari ini saya pada posisi pendapat saya pakai kacamata kuda, saya ikut Pak Jokowi kemana beliau akan melangkah. Itu. Artinya tegak lurus? Bukan tegak lurus, saya nggak mau. Kalau tegak lurus itu kan sudah bahasa mereka lah ya. Enggak, saya kalau itu bagi saya itu sudah yang berbau-bau itu kayaknya kok lebih baik dengan bahasa lain lah. Saya tidak tegak lurus, tapi saya akan ikuti langkah orang-orang yang saya anggap baik. Ya kan? Beda loh, tegak lurus sama mengikuti. Kalau tegak lurus seakan-akan ya kepok kan begitu, bukan banteng tapi kepok kan gitu. Itu jadi saya akan itu, mengalir saja lah. Terus kedua kaitan karena ini tadi kan pertanyaan terakhir ya, closing statement saya, mohon maaf ini saya mendahului. Kenapa berani mengatakan closing statement? Nanti bisa lain materi lain. Kalau mau kupas saya banyak begitu ya. Saya ingin menyampaikan karena mungkin juga waktu sudah malam. Ke depan dengan banyaknya proses hukum yang akan dilalui nanti, bukan proses hukum ke Pak Jokowinya, boleh ke Pak Jokowi ataupun proses hukum yang oleh Pak Jokowi dianggap orang-orang yang kemarin membuat gaduh, hoax harus dengan pembuktiannya. Ya saya akan lakukan apa? Mengawal itu sebagai masyarakat tanpa disuruh. Saya akan lakukan itu. Barisan Sudarsono untuk siap mengawal di lapangan. Mengawalnya apa? Kalau mereka menurunkan massa atau apa ya. Kalau saya punya peluit ya, yang ikut saya ayo kita bela beliau di lapangan. Karena di lapangan ini perlu untuk dihadapi. Bukan untuk beradu fisik, tidak.
Ya. Tapi seakan-akan kalau mereka membawa massa sini tidak, seakan-akan yang punya massa cuma mereka. Kan begitu, Ya, ya kan? Jadi kita akan melakukan yang sama. Itu Mas. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Untuk di lain kesempatan, monggo mau kupas masalah apa, Siap, saya akan pertanggungjawabkan narasi penyampaian saya. siap. Begitu. Terima kasih. Matur suwun semuanya. Terima kasih kepada Pak Sudarsono yang menyediakan waktunya, dan next kita akan ulas lagi Pak, Terima karena kasih. waktu juga tadi. Ya, terima kasih banyak Pak buat masukannya juga untuk penjelasan. Itu dari saya. Bagaimana dengan kalian? Ditunggu komentarnya. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.